Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha semua. Bagaimana kabar antum selama di rumah? Nah, bagaimana liburannya? Nah, kita doakan semoga antum dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1. Nah, hari ini kita telah masuk ke subtema ketiga ya Soleh dan Soleha. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap Soleh dan Soleha? Sikap berdoanya, doa sebelum belajar tema 6 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Soleh dan Soleha, semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Nah, sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah, coba Soleh dan Soleha perhatikan, di sini ada 2 gambar. Nah, di sini ada gambar kali Pasanggerahan. Ini gambar kali tersebut pada zaman dahulu, ini gambar kali tersebut pada saat ini. Nah, gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dulu dan sekarang. Menurut Soleh dan Soleha, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Nah, ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Nah, siapakah orang tersebut? Nah, inilah orangnya. Nah, Bapak ini biasa dipanggil dengan Bang Udin. Nah, di sini ada cerita nih tentang Bang Udin ini. Ceritanya berjudul Si Pendekar Kali Pasanggerahan. Nah, keinginan untuk kembali melihat kali Pasanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau dikenal dengan Bang Udin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pasanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak pernah marah Soleh dan Soleha. Baginya, untuk menyadarkan orang lain, kita tidak perlu membalasnya dengan kekerasan pula. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar akan pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Nah, akhirnya berkat kesabaran dan tekad yang kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Udin kemudian mengajak teman-temannya sesama petani menggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Nah, mata air yang dulunya tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pasanggerahan kini mulai normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pasanggerahan menjadi hijau. Nah, burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah yang sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, ini juga bisa ditemukan di sungai
di Kali Pesanggerahan ini, Soleh dan Soleha. Nah, pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai juga di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tidak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Ternyata cita-cita Bang Idin sangat mulia ya Soleh dan Soleha. Nah, di sini mari kita selesaikan diagram berikut. Nah, apa cita-cita dari Bang Idin? Nah, Bang Idin memiliki cita-cita ingin melihat Kali Pesanggerahan yang bersih. Nah, apa halangan yang dihadapi oleh Bang Idin? Nah, halangan yang dihadapi oleh Bang Idin yang pertama, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Yang kedua, masyarakat di sekitar sungai tidak memahami tujuan dari kegiatannya. Selanjutnya, sikap yang dimiliki oleh Bang Idin yaitu tidak mudah marah dan anti kekerasan. Selanjutnya, Bang Idin itu sebagai pribadi yang kerja keras, sabar dan memiliki tekad yang kuat. Nah, usaha yang dilakukan oleh Bang Idin yaitu membersihkan sampah, menanam pohon, dan menyadarkan masyarakat. Nah, Soleh dan Soleha, jadi dapat kita simpulkan bahwa usaha, kesabaran, dan kerja keras yang konsisten dilakukan oleh Bang Idin akhirnya membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, walaupun pada awalnya masyarakat menentang aksi dari Bang Idin tersebut. Soleh dan Soleha, cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Nah, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Penjaga Alamku. Ingat ya, judul dari puisinya adalah Penjaga Alamku, karya atau penciptanya Dekarita. Mari kita baca puisinya bersama-sama ya Soleh dan Soleha. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, Soleh dan Soleha, tahukah antum semua, deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Nah, biasanya orang-orang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan puisinya terlebih dahulu. Nah, membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Di sini kita akan menentukan jeda atau pemenggalan kalimat dari puisi. Nah, di sini ada kau adalah para penyelamat negeri. Nah, itu ada contohnya ya. Nah, bagaimana catatannya? Di sini ada catatannya untuk garis miring 1. Maknanya itu berhenti sebentar untuk bernafas. Seperti adalah para penyelamat negeri. Nah, di sini kan ada garis miring 1 ya Saleh dan Saleha. Maknanya adalah berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, untuk garis miring 2 berhenti agak lama, biasanya koma di garis akhir, di akhir baris
yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Untuk garis miring 3 itu berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir pada akhir puisi. Nah, untuk puisi yang telah kita bacakan tadi, bisa kita kasih tanda jeda seperti ini ya Saleh dan Salehah. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Nah, seperti itu Saleh dan Salehah. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Namun akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Walaupun banyak ya Saleh dan Salehah, kita tidak boleh semena-mena untuk menguras habis sumber daya alam yang ada. Nah, sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Nah, batuan dapat berupa seperti pasir, tanah liat, dan semen. Nah, bahan tambang dapat berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Nah, sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam telah terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai tidak terpelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah, hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar tetap lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya, karena salah satunya adalah dengan cara mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, hari ini kita akan membuat poster ya Saleh dan Salehah. Nah, di sini ada tugas untuk antum semua. Buatlah sebuah poster dengan memiliki salah satu dari dua tema berikut. Boleh temanya pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan, atau pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Pilih salah satu ya Saleh dan Salehah. Nah, seperti ini. Nah, manusia memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan untuk banyak nih manfaatnya. Bisa untuk mengurangi polusi, untuk menyejuk ruangan, lingkungan, untuk sebagai tempat berteduh, sebagai untuk mencegah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir, dan juga sebagai penghasil bahan makanan dan minuman. Nah, manusia dapat memanfaatkan hewan untuk sebagai hewan peliharaan, sebagai alat transportasi, sebagai bahan makanan. Kita ambil dagingnya, seperti kalau daging kita manfaatkan dari ayam, kambing, sapi. Untuk susu juga seperti itu, seperti kambing, sapi, dan telur dari ayam. Nah, meringankan pekerjaan manusia dan diperjualbelikan sehingga dapat menghasilkan uang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.